Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini nih, kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data berkelompok. Kemarin kita sudah membahas tentang penyebaran data tunggal, ya. Jadi kemarin itu tidak ada contohnya karena saya anggap mudah karena datanya cuma dua. Yang pertama adalah ada data misalnya angkanya 3, jumlah frekuensinya berapa, dan seterusnya. Sedangkan sekarang adalah ukuran penyebaran data berkelompok. Jadi nanti ada contoh ya. Ya, ada contoh. Kita mulai. Sama di penyebaran data tunggal, yang pertama ada jangkauan. Jangkauan adalah data berkelompok adalah selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah, atau selisih tepi kelas tertinggi dengan tepi kelas terbawah. Nah, itu kalau tepi atas diselisihnya itu dikurang, sedangkan kalau tepi bawah selisihnya itu dikurang. Atau di tengahnya pada kelas terbawah tertinggi dikurangi dengan kelas terbawah. Itu adalah jangkauan data. Kemudian simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata sudah kita rumusnya adalah SR ya. I sama dengan 1 sampai K. Kalau di data tunggal I sama dengan 1 sampai N ya. Nah, kalau di sini I sama dengan 1 sampai K. K-nya itu adalah kelas ya. Jadi I sama dengan 1 sampai K, FI frekuensi kelas I kali XI dikurang X rata-rata per I sama dengan 1 sampai K FI ya, jumlah frekuensi dari seluruh kelas. Nah, sekarang ragam variansi. Ragam variansi itu S pangkat 2 ya simbolnya, atau variansi data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. S kuadrat sama dengan I sigma I dari 1 sampai K. Ya, tadi K itu adalah kelas. FI dikali selisih XI dikurang X rata-rata pangkat 2 per jumlah frekuensi ya, dari seluruh kelas. Simpangan baku. Nah, simpangan baku ini atau standar deviasi adalah data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. Adalah akar dari variansi atau ragam. Di akar saja. Setelah dapat variansi, tinggal di akar, didapatlah simpangan baku atau standar deviasi. Kita lihat contoh. Nah, berat badan misalnya di kelas masing-masing ya. Ambillah kelas 12 IPA 1. Berat badannya yang 45 sampai 49 itu ada 3 orang. 50 sampai 54 ada 8. 55 sampai 59 ada 13 ya. 60 sampai 64 ada 4. 65 sampai 69 ada 2. Misalnya, salah satunya misalnya Muhammad Rizky Ramadan ya, sekedar contoh ya. Misalnya cuma menebak-nebak saja. Jadi salah satunya Muhammad Rizky Ramadan. Mungkin perempuannya kira-kira siapa ya? Nurbayani mungkin ya. Ya, contoh ya. Jadi 2 orangnya. Yang 4 orang untuk 60 sampai 64 ya, siapa kita tidak tahu. Oke, lanjut lagi. Tentukan simpangan rata-rata dan variansi dari data di atas. Jadi ditanyakan simpangan rata-rata dan variansi dari data di atas. Jawabannya ya. Nah, pertama dulu kita lihat rata-rata.
Rata-ratanya itu adalah I sama dengan 1 sampai 5. Jadi setiap kelas FI kali XI. FI itu adalah frekuensinya, yang sudah ada tadi ya frekuensinya, dan XI itu adalah nilai tengah. Jadi kali saja 45 sampai 9 nilai tengahnya berapa? 47 ya. Nilai tengah ya, di tengah-tengah antara 5 dan 45 sampai 49. Itu frekuensinya 3. Berarti 3 dikali 47 ditambah sampai ada 5 kelas itu ya. Jadi kita lihat lebih jelasnya ya. Jadi saya ambil saja langsung 1680 bagi 30, hasilnya adalah 56. Bisa kita lihat. Nah, di sini dia. Yang tadi kan FI kali XI ini 3 dikali 47, ini hasilnya 8 kali 52, 416, dan seterusnya sampai 2 kali 67, 134. Setelah ini jumlah hasilnya adalah 1630. Frekuensi di jumlah hasilnya adalah 30. Nah, pada tabel ini ada data-data XI kurang X rata-rata, FI kali XI kurang X rata-rata, XI kurang X rata-rata kuadrat, FI kali XI kurang X rata-rata kuadrat. Ini gunanya supaya mudah nanti kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Jadi XI dikurang X rata-rata. Karena di sini X rata 56, berarti 47 ke 6 itu min 9. Tetapi karena di sini adalah nilai mutlak, maka di sini adalah 9. Nah, selanjutnya 56 dengan 52 ya, selisih 4, tapi di sini minus karena ada nilai mutlak, maka jadi 4. Dan seterusnya sampai di bawah. 11 itu adalah 67 dikurang 56, hasilnya 11. Ya. Kemudian kita kali frekuensi dikali hasil pengurangan nilai titik tengah setiap kelas dengan rata-rata. Ini kita lihat FI 3, XI kurang X rata-rata 9. 3 kali 9, 27. FI 8 kali 4, 32. 13 kali 1, 13. 6 kali 4, 24. 11 kali 2, 22. Setelah ini dikali, kita jumlahkan agar lebih mudah untuk sigmanya ya. Di sini sigmanya 5 ya. 5 di sini 5. Di sini juga 5. Karena adanya kelas ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setelah dijumlahkan hasilnya 118. Ini XI kurang X rata-rata kuadrat. 9 pangkat 2, 81. 4 pangkat 2, 16. 1 pangkat 1, 1. 6 kali 6, 36. 11 kali 11, 121. Sekarang dikalikan dengan frekuensi. Berarti 81 dikali 3, 24, 3, 16 dikali 8, 128. 1 kali 13, 13. 36 dikali 4, 144. 121 kali 2, 242. Setelah dijumlahkan semuanya, hasilnya adalah 770. Jadi itu gunanya itu dibuat tabel tambahannya untuk mempermudah nanti dalam menghitung. Jadi sediakan kalkulator. Atau kalau bisa menghitung langsung ya boleh juga. Cuma dengan kalkulator itu lebih yakin. Kalau menghitung sendiri bisa-bisa ada yang terlewat. Akhirnya jawabannya salah. Ya. Kita lihat setelah kita buat tabel-tabel seperti ini, maka dengan mudah kita akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya tadi simpangan rata-rata. Simpangan rata-ratanya adalah ini I sampai 5, I sampai 5, FI kali XI kurang X8. Setelah kita jumlahkan tadi di sebelah ya. Setelah kita jumlahkan tadi di sebelah 118. Sedangkan sigma FI itu adalah 30 ini. Sigma I 1 sampai 5 ini ya, jumlahnya ini semua 30. Jumlahnya ini semua 118. Jadi 118 per 30 sama dengan 3,93. Jadi simpangan rata-ratanya 3,93 kg. Karena ini berbicara tentang berat. Selanjutnya adalah variansi atau ragam atau S disimbol S pangkat 2. S pangkat 2 sama dengan sigma I 1 sampai 5, I 1 sampai 5 di bawah, FI kali jumlah ini tadi yang dikuadratkan 770, jumlahnya 30.
Jadi kita kembali melihatnya ya. Jumlah Fi X kuadrat itu I sama 1 sampai 5 adalah 770. Sedangkan jumlah ini ya, frekuensinya adalah 30 ya. Jadi 770 per 30 sama dengan 25,65. Sehingga variansinya adalah 25,67. Jadi semua pertanyaannya sudah kita jawab. Ya, sengaja saya kasih contoh karena untuk kelas data berkelompok itu agak rumit dibanding dengan data tunggal. Sedangkan data tunggal hanya ada dua, yaitu datanya sendiri dengan frekuensinya. Ya, tidak ada ini tengah, ya, tidak ada tepi kelas, atas, kelas bawah, tidak ada ya. Jadi untuk simpangan rata-rata dan variansi untuk ukuran data per kelompok sudah selesai. Nah, kemudian kenapa tidak ada simpangan baku? Simpangan baku itu tinggal kita akar saja ragam variansinya. Akar 25,67 berapa ya? Nah, itu saja. Jadi saya tidak masukkan jadi pertanyaan simpangan baku pada saat di sini ya, di contoh di sini karena ini halnya yang gampang. Kecuali misalnya saya pertanyaannya, carilah simpang bakunya. Jadi harus melihat dulu variansinya. Kalau dapat variansi baru bisa menentukan simpangan bakunya. Ya. Untuk tugasnya, tugas untuk data berkelompok adalah per kelompok ya. Seperti kemarin ada per kelompok, kelihatan diskusi Zoom-nya, apalagi dan jawaban dari pertanyaannya. Pertanyaannya cukup mudah. Buatlah tabel yang berisi tentang tinggi badan. Nah, ini berat badan ya. Nah, sekarang tinggi badan. Tinggi badan yang kelasnya juga 5, kemudian lebar kelasnya berapa ya? Lebar kelas 546, 47, 48, 49. Lebarnya 5 ya. Dengan frekuensinya terserah dari setiap kelompok ya. Jadi itu tugasnya, dikumpulnya hari Kamis ya, hari Kamis ya biasa jam 8 malam. Jadi saya tidak cantumkan di sini tugasnya, cuma saya bicara saja. Kenapa? Supaya videonya dinonton sampai habis. Kalau hanya melihat sekilas saja pasti dia tidak tahu bahwa itu ada tugas. Harus menonton sampai habis baru mengetahui bahwa ada tugas. Ya, saya kira sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.